Terus dia jalan ke Isra Mi'raj tuh Pak Ji. Terbang lagi. Jalan lagi dari apa namanya? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terbang lagi. Ya, ke Sidratul Muntaha. Langit pertama, langit Kok Jibril bisa apa? Berhenti di situ di pintu keberapa situ? Langit keberapa gitu Pak? ya, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai 7 langit. Setelah 7 langit naik ke Sidratul Muntaha, itulah yang terakhir. Jibril nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk lagi. Hanya yang bisa diizinkan masuk Rasulullah Muhammad Habibullah. Berarti siapa yang paling kuat? Nabi ya. Nah, siapa yang paling cahayanya? Matahari aja nggak kuat kan? Itu bentuknya pohon Pak Ji, Sidratul Muntaha itu. Nama pohon. Nama pohon itu sih katanya manusia itu ada di pohon semua itu. Ya. Kalau pohon itu jatuh, mereka itu mati, meninggal gitu. Nggak ada cerita. Nggak ada dibilang begitu. Katanya sih begitu ceritanya. Yang jelas itu nama pohon batas. Pembatas. Batas. Berarti ada lagi dong langit ke-8 gitu Pak Ji? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Sampai cerita. 7 langit itu. Ya, 7 langit aja. 7 lapis langit ya. Ya. Makanya kayak orang apa tuh Kang yang katanya yang NASA ya kan, Ya. yang mengetuk bintang itu benar. Terus jangan kan gitu apa namanya Apollo gitu, roket bukan roket Apollo ya. Karena dia berkaitan semua. 7 hari, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bumi ada 7 lapis juga. Iya tiba-tiba kok begitu NASA ngomong gitu. Apollo-nya juga sampai langit kedua aja udah hancur Pak Ji. Nggak kuat. Jangan kan gitu saya naik pesawat tinggian aja udah pengeng. Sakit Pak Ji. Berarti tuh yang percaya tuh si Umar Pak Ji. Abu Bakar. Disampaikan oleh Nabi, saya malam tadi Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat dari Allah. Tapi posisinya jasadnya ada di situ. Nabinya itu. Jasadnya itu di mana? Di Masjidil Haram itu. Enggak. Di mana Pak? Dia kan menunggang buruk. Oh berarti hilang tuh dia langsung. Iyalah. Bukannya ada jasad di situ. Cuman ruhnya doang. Menunggang buruk yang ditunggang ke cahaya. Namanya aja Rasulullah. Rasulullah tahu artinya nggak? Kekasih. Rasalah, Rasul, utusan, Oh, utusan. Rasul itu utusan. Arti Rasul itu utusan. Lullah, Allah, utusan Allah. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa artinya Pak Ji? Hah? Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Utusan Allah yang akan menyelamatkan sekalian alam. Yang Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Tapi yang dirasulkan Nabi itu sedikit Pak Ji. Kayak Nabi Adam Rasul. Nabi. Nabi, tapi tidak dirasulkan. Yang dirasulkan berapa nabi Pak Ji? Yang diberitahu di Al-Quran 25 Nabi. 26 nabi. Ya kan termasuk Nabi Adam itu. 25 Nabi dan Rasul. Kalau Nabinya ada 170 Nabi. Yang Kalau Rasul Rasulnya 25 Rasul. 25 Rasul. Tapi Rasulnya Nabi. Beda tugas Nabi, beda tugas Rasulnya Nabi. Kalau tugas Nabi hanya untuk kaumnya, bukan untuk alam. Kalau tugas Nabi dan Rasul untuk kaumnya dan untuk sekalian alam. Tapi dalam 25 nabi itu kan kalau yang dirasulkan 25 rasul juga. Ya, ada 25 Rasul dan Nabi. Adam juga rasul Pak Ji. Hah? Dirasulkan Adam. Kan 25 nabi maksudnya Adam, Idris, Nuh. Iya. Nabi dan Rasul lah semua. 25 sisanya nggak dirasulkan, nggak dinabikan.
Nabi tetap nabi Pak Haji. Cuma nabi doang. Nabi doang. Kalau nabi banyak ya. Kalau rasul itu 25. Adam termasuk. Karena bapak manusia pertama kan. Iya. Dia yang pertama jadi khalifah di muka bumi. Berarti kalau ibunya kan dulu belum udah Islam aja. Siapa? Nabi Muhammad itu. Ibunya belum ya Pak Haji? Ibunya, bapaknya kan zaman Namanya aja udah Islam. namanya Abdullah. Abdullah udah Islam. Namanya Abdullah kan? Ibunya Aminah. Aminah. Nah, Tapi kan dia belum memeluk agama Islam. karena di saat itu yang ada agama Nasrani, Nasrani berhala ya Pak Haji? bukan berhala. Nasrani nggak menyembah berhala. Itu sih kan yang tuh yang patung-patung itu. Itu bukan Nasrani. Itu umat jahiliyah. Menjil. Nah, yang menyembah Yesus Kristus. Yang kalau Nasrani itu nabinya Nabi Isa. Nah, kalau yang ahli kitab dia enggak Yesus Kristus dia. Itu Yesus Kristus setelah kitab Injilnya dirubah. Tapi Injil aslinya bukan itu. Maka ada pendeta Buhiro. Nasrani itu. Dia jadi masuk Islam juga Pak Haji? Hah? Pendeta itu masuk Islam juga? Karena di saat itu kan Islam belum ada. Islam itu ada setelah Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Setelah mendapat wahyu pertama, diangkatlah dia jadi kerasulannya. Pendeta Buhiro itu sudah meninggal. Bapak ibunya kan sudah meninggal. Berarti dari pas zamannya Hasanul dan Husain itu cucunya Nabi itu udah meninggal Pak Haji? Nabi. Itu Islam sudah ada. Yang kita Nabi udah meninggal tuh Pak Haji? Udah. Hasan Husain itu masih kecil Nabi meninggal. Hasan Husain Nabi meninggal digantikan oleh Abu Bakar Khalifah, digantikan oleh Umar, digantikan oleh Utsman, baru digantikan oleh Ali. Tapi kakeknya Nabi kan belum Islam juga Pak Haji kan? Hah? Kakek Nabi tuh yang Abdullah juga. Kakek Nabi. Kakek Nabi kan sebelum Islam udah mati. Iya, masih dia bayi kan? Iya, belum, iya enggak. Udah mulai ini lah. Ya ahli kitab lah. Ahli kitab Ya, kakek Nabi. Nasrani lah. Nasrani. Ya, karena Islam belum ada kan. Islam adanya setelah Nabi Muhammad umur 40. Iya. Maka yang ada itu bukan kakeknya, pamannya masih hidup. Di saat Nabi menerima wahyu, pamannya masih hidup. Cuma pamannya nggak mau karena takut memalukan memalukan sukunya. Dia nggak mau membaca masuk Islam. Maka Nabi berdoa untuk pamannya, berilah azab yang paling ringan. Maka turunlah ayat tentang itu. Azab yang paling ringan bagi paman Nabi itu adalah pakai sendal neraka. Sendal neraka itu kalau dipakai sendal itu yang menggelegak otaknya. Itu azabnya. Kasihan dong kalau gitu. Itu azab yang paling ringan. Paling ringan. Kalau model kayak kakek Nabi juga kan enggak belum Islam. Nah, kakek Nabi itu enggak lah. Karena dia kan belum Islam belum ada. Kalau kakek Nabi ya menurut agama Nasrani. Bapaknya. Ya, bapak ibunya menurut agama Nasrani. Karena agama tauhid itu pertama yang diturunkan kitab Zabur ke Nabi Daud. Kemudian yang diturunkan kitab Taurat ke Nabi Musa. Kemudian yang diturunkan Injil kepada Nabi Isa. Kemudian yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu agama tauhid, agama samawi, agama langit. Zaman Nabi Adam belum ada kitab ya Pak Haji? Belum ada kitab ya Pak Haji? Kalau zaman Nabi Adam Allah langsung ngajarin. Disempurnakan sama Al-Quran Pak Haji? Ya, enggak, bukan ya. Tapi itu katanya kalau di ceritanya mah bapaknya
ibundanya itu sama kakeknya itu sama pamannya masuk surga juga Pak katanya. Siapa? Paman Nabi, terus, kakeknya Nabi. Kalau kakeknya mungkin, kalau ibunya mungkin masuk surga. Kakeknya, ibunya, bapaknya masuk surga. Tapi pamannya nggak bisa. Nggak bisa ya kenapa? Hah? Karena itu. Karena Islam sudah ada. Umur 40 tahun pamannya masih hidup. Pamannya meninggal di umur 50 tahun. Berarti dia masih 10 tahun ya Pak? Udah 10 tahun Islam muncul. Dia nggak mau juga? Nggak mau, udah diajak, nggak mau pamannya. Padahal pamannya lebih sayang banget kepada Nabi itu. Iya. Cuma memang Allah yang menentukan orang mau dia kasih petunjuk apa tidak, hidayah. Paman Nabi pun sendiri nggak bisa kan? Iya. Abu Lahab, Abu Jahil. Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Muthalib, kan itu. Iya. Nah, Abu Muthalib ini nggak bisa, dia nggak mau mengucapkan kalimat syahadat karena itu masih ada malu. Tapi kalau Abu Jahal kan pamannya juga kan Pak Ji? Pamannya. Tapi dia langsung ke neraka itu. Nah, itu langsung. Kok bisa diajak begitu Pak Ji? Hah? Bisa diajak begitu kan pamannya itu, paman Nabi. Karena mungkin nggak boleh karena ini melarang menyiarkan agama Islam aja. Bukan. Karena menunjukkan bahwa Rasul itu utusan Allah, tapi yang menentukan segala sesuatunya itu Allah. Maka Rasul itu melakukan perintah Allah. Pamannya didakwain, tapi pamannya nggak dapat petunjuk dari Allah. Bukan Rasul yang mengasih petunjuk, tapi Allah yang mengasih petunjuk hidayah. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, tidak mengasih hidayah, ya sudah. Itu Abu Lahab sama Abu Jahal itu paman Nabi ya Pak? Paman Nabi. Tapi kok menderita gitu, meninggal gitu? Tadi udah kayak orang dilaknat gitu? Karena dia yang pertama menolak kenabian Rasul, menolak kenabian Nabi Muhammad, dan udah dikasih tahu kebenarannya nggak bisa, nggak mau menerima. Makanya kuburannya bawa bangkai Pak Ji. Ya. Maka dialah yang paling keras melarang Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran Islam. Maka keluarlah turun ayatnya, tabat syada habilah habiau. Dan turun ayat itu. Abu Lahab dan istrinya itu adalah tempatnya di neraka Jahannam. Dan dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Setiap hari? Senin pas kelahiran Nabi. Karena dialah yang paling senang, yang paling bahagia waktu Nabi itu lahir. Karena dia belum punya anak apa ya? Bukan. Kenapa? Karena dia sayang kepada keponakannya. Maka di saat Nabi Muhammad lahir, budaknya dibebasin langsung dikasih potongan kambing atau onta-onta. Tapi nantinya gimana tuh Pak Ji? Kayak pamannya itu, kayak Abu Lahab itu, apa namanya, kan dia di neraka. Emang Nabi nggak ada rasa empati apa kasihan gitu? Nggak ada rasa kasihan? Nabi itu orang nomor satu empati. Nabi itu orang nomor satu paling kasih sayang. Tapi ntar yang jadi masalah. Tapi kalau nanti diangkat ke surga gitu. Siapa? Kayak Abu Lahab itu kan. Karena Abu Lahab, Abu Jahil nggak ada imannya, nggak ada pendukungnya untuk bisa ditolong Nabi. Gitu. Bagaimana mau ditolong? Ada asal untuk menolongnya itu nggak ada. Semua kebenaran yang disampaikan Nabi itu ditolak. Di akhirat mau diberi semangat apa gitu? Ya kok bisa jadi busuk, berbau kuburannya gitu? Iya. Karena nggak mau menerima kebenaran. Apa penyebabnya? Karena ego, karena sombong, karena merasa pintar, karena merasa punya milik penguasa suku. Orang kalau udah sombong nggak ada. Kalau udah merasa ego begitu. Lu Muhammad kalau nggak saya nggak jadi. Akhirnya tertutup pintu hatinya. Setiap saat didoain Nabi, setiap saat dikasih tahu Nabi, tapi dia tidak menerima.
Nabi Muhammad membaca Al-Quran, tenang hatinya waktu mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran, tapi juga dia tetap menolak. Memang hidayah, petunjuk itu datang dari Allah, nggak bisa manusia. Kalau Allah sudah memberi hidayah, nggak ada yang bisa menghalangi. Walaupun penjudi sekalian, walaupun pezina, walaupun perampok, walaupun penjahat yang paling parah pun, kalau Allah sudah mengasih petunjuk, hidayah, tidak ada cerita yang bisa menghalangi. Sejelek-jelek apa orang akan diangkat oleh Allah. Begitu juga sebaik-baik orang akan dijatuhkan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, ada cerita. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itulah kekuasaan, keagungan yang mempunyai kekuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nggak ada yang berani Pak Haji menghalangi ya, kalau Allah udah kehendak. Nggak ada. Takut ya Pak Haji. Nggak ada yang bisa. Tak pada takut. Selevel Nabi Muhammad pun nggak bisa. Karena dia menciptakan ya Pak. Ya, dia yang menciptakan, dia yang menjadikan, dia yang menentukan. Ana al-haq, ana al-rabb, ana al-khaliq. Ada lagi. Saya yang mencipta, saya Tuhannya, saya yang membentuk, menjadikannya. Tapi kalau cerita yang di itu kan perempuan kebanyakan di neraka sama ulama gitu misalkan Pak Haji. Itu gimana tuh Pak Haji? Pertama, kenapa perempuan paling banyak di neraka? Karena pertama yang memberatkan dia, seluruh tubuhnya itu aurat. Aurat ya. Kecuali muka dan telapak tangan. Ulama kenapa banyak? Yang paling banyak berbicara adalah ulama. Yang mengajarkan agama ya. Yang mengajarkan agama, yang memberitahu agama, yang supaya orang tahu tentang agama. Kalau dia salah, maka dialah yang dulu dihukum. Kalau dia tidak melakukan, maka dia yang dulu dituntut. Sholat, dia nggak sholat. Berzakat, dia nggak zakat. Maka jangan kamu menyampaikan sesuatu padahal kamu sudah tahu dan kamu tidak melakukannya. Apakah kamu tidak punya otak? Kata Allah. Terus kalau kita ini kan misalkan ahli maksiat gitu Pak Haji. Terus yang sholat yang kita tinggalkan itu bagaimana Pak Haji? Kodok. Enggak, maksudnya yang dulu Kodok. dikodok. Caranya gimana? Hah? Kan udah lewat harinya Pak Haji. Kodok itu kan yang lewat. Ini sudah lewat harinya gitu. Kodok itu yang lewat. Caranya nebusnya gitu. Jamak itu yang sama atau yang akan datang. Kalau kodok yang lewat. Cara menebusnya gitu. Cara menebus itunya Kodok. Gitu. Sama dengan contoh nih, Iya. puasa. Perempuan main. Iya. Kapan dia ganti puasanya? Setelah selesai puasa. Itu apa namanya itu? Mengganti puasa dia itu apa? Vidya apa? Bukan vidya mah itu Pak Haji. Apa Pak Haji? Itu namanya mengodok puasa. Kalau udah puasa Iya. Puasa yang tinggal di kodonya di lain waktu. di lain waktu. Makanya kalau kita dulu sholat zuhurnya pernah tinggal, sholat zuhur yang di waktu itu, kemudian kodok setelah sholat zuhur waktu itu. Enggak, kalau misalkan kan kita jarang sholat misalkan dari pas sudah balik gitu kan. Itu kan banyak Pak Haji yang kudu dikodok Kita gitu. yang pertama kan nggak ingat kapan kita meninggalkan sholat, kapan kita mulai sholat. Yang 5 waktu itu. Yang jelas, ingat atau tidak ingat, berapapun jumlahnya atau kita tahu jumlahnya, yang jelas kita melakukan qada sholat. Kudu sholat.
Mudah-mudahan dengan kodo sholat dengan umur kita yang cukup, kodo itu bisa terbayar dengan sholat yang pernah kita tinggal. Ya kalau nggak terbayar ya jadi dosa. Itu bedanya ibadah Islam. Nggak ada yang memberatin gitu. Di saat dulu kita mungkin dulu belum sadar. Di saat dulu kita mungkin preman. Iya, Pak. Di saat dulu kita ya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Iya. Nah sekarang kita sudah sadar, kita sudah baik-baik saja, kita tidak preman lagi. Ingat yang benar, kita sudah mulai sholat. Di saat kita sholat zuhur untuk waktu ini, kan nanti sholat maghrib untuk waktu maghrib nanti. Setelah itu lakukan sholat maghrib jamak kepada sholat maghrib ini. Kodonya Setelah sholat maghrib baru sholat maghrib lagi. iya. Kodo dulu apa? Nah sholat maghrib dulu. Sholat maghrib dulu baru kodo. Iya. Kodo maghrib. Ya. Kalau zuhur, Sama. zuhur dulu baru kodo zuhur. Iya. Bukan kayak kodo dulu. Zuhur dulu. Kodo itu kan mengikut. Yang waktunya dulu dilakukan, setelah waktunya yang waktu itu dipakai, baru setiap itu waktu yang lain untuk itu. Kalau waktu yang hari ini zuhur dulu baru dikodo yang Nah, zuhur yang tinggal. tinggal. Ya. Kalau jamak, Hah? sholat jamak itu Jamak itu digabung. digabung. Ya. Kalau kita mau ke asar gitu misalkan di perjalanan nggak bisa Ya, sholat gabung. asar, digabung. Ya, antara zuhur dan asar. Itu berapa rakaat Pak? Gitu? Mau jamaknya bisa dua, bisa empat. Bisa berapa? Jamak takhir apa jamak takdim? Berarti sholat zuhur dulu misalkan mau ke asar nih. Sholat zuhur dulu baru jamak gitu. Ya. Dua jamak rakaat, asar. 2 rakaat bisa, 4 rakaat bisa. Iya. Ini nggak ada yang sulit dalam agama itu. Kalau yang tadi itu kodo itu bukan kayak itu jamak asar, zuhur asar. Tapi yang dijamak zuhur sama zuhur. Sengaja aku sholat zuhur. Hari ini nih niatnya, aku sholat zuhur 4 rakaat. Ada nilai ta'ala, gitu ya. Setelah selesai itu, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat kodoan lillahi ta'ala. Yang kodo itu. Ya, itu yang kodok setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur. Zuhur lagi gitu. Zuhur lagi. Ya, tapi zuhurnya kodok. Kodo. Kalau jamak itu? Hah? Kalau jamak itu misalkan. Beda. Iya, maksudnya kalau jamak itu gimana Pak Ji? Hah? Niatnya itu. Kalau kita kan totonya maghrib, Iya. kadang maghrib masih di jalan. Ya. Itu gimana Pak Ji? Usolli fardu jamak. Fardu jamak, pakai fardu. Iyalah, kan pada fardu. Sholat fardu ya. Iya. Jamak. Maghrib bisa rakaat ini. Asarnya kan ada asar juga Pak. Hah? Asar juga sholat juga. Iya, sholat juga. Karena kalau maghrib itu 3 ganjil. Asar itu 4. Misalkan asar kodo di jamak, maghrib juga di jamak tuh gimana Pak Ji? Ya, lakuin keduanya. Tapi dengan niat jamak. Dipermudah ya Pak Ji? Ya, di pemuda nggak ada yang lebih susah. Nggak ada yang berat kan? Iya, yang nggak boleh itu ditinggalkan. Nggak boleh itu tinggalkan sholat. Kalau puasa, kalau kita nggak bayar gimana Pak Ji? Kalau misalnya puasa nih, kan dulu gitu kan, dulu itu apa namanya? Nggak jarang puasa lah, namanya SMP udah balik, terus kita umur udah balik, terus nggak puasa ada paling 2 minggu atau seminggu. Terus yang sampai SMA begitu juga, sampai belum dikasih kesadaran apa hidayah sama Allah masih begitu. Terus utangnya caranya gimana membayarnya? Bayar di waktu puasa sunat. Puasa sunnah. Sengaja aku puasa sunat dan mengodoh puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kodoh aja. Kan ibadah ini bisa dikodoh semua. Maka itulah manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi kesalahan itu bisa ditutupin kalau mau bertobat. Iya. Kalau nggak mau tobat ya salah terus. Mudah-mudahan yang tinggal itu bisa ketutupi dengan kodok selagi umur kita masih cukup.
ya kan? Iya. Oke. Kalau orang yang nggak sholat pasti ini Pak Haji ya, pertanggungjawabannya berat ya Pak Haji. Nggak ada pertanggungjawaban. Nggak ada pertanggungjawaban. Nggak ada. Orang nggak sholat nggak ada pertanggungjawaban. Langsung dibantai. Bukan dibantai. Ya, kayak ambil bola, kan masuk neraka gitu, nggak perlu dihitung. Kenapa yang mau dihitung? Kunci amalnya nggak kebuka. Jadi kalau kunci amal nggak kebuka, berarti nggak kelihatan amal, nggak ada amal. Nggak Gitu. ada amal, kosong Pak Haji. Ya, sama dengan orang nggak beramal gitu. Udah ditendang aja masuk neraka. Nggak perlu nanya-nanya malaikat. Ini orang nggak sholat nih, tepung. Oh, ditimbang mengkisusah aja. Oh, gitu. Jadi suruh. Karena Nabi udah mengatakan perbedaan orang Islam dengan tidak orang Islam adalah Sholat. sholat. Kalau tidak orang Islam berarti nggak percaya lagi kepada Allah, ya kan? Nah, nggak percaya kepada Allah, ngapain itu timbang? Dia saja nggak percaya. Ya, makanya dia nggak percaya sama Allah, jadi nggak sholat Pak Haji. Iya, dia nggak percaya kepada Allah, berarti dia nggak percaya kepada hari akhirat, Iya. hari penghisapan. Ngapain perlu ditimbang? Dia nggak Tapi emang percaya. kalau hari penghisapan itu pasti ada Pak Haji. Pasti ada. Cuma karena dia nggak sholat, ketutup timbangannya. Dia nggak percaya, nggak kelihatan, itu sudah. Yang nampak neraka ditendang loh. Cupung. Berarti kehidupan itu ada dua Pak Haji ya. Ya, Setelah kematian, setelah hidup dan kematian Pak Haji. iya. Hidup lagi ya Pak Haji. Ya. Di alam barzah. Di alam barzah dulu Pak Haji ya. Ya, alam barzah itu alam penantian. Alam penantian tuh. Ya. Nanti alam penantian terus alam penentuan Penantian ini. sampai hari kiamat. Hah? Penantian menunggu sampai hari kiamat. Penantian sampai menunggu hari kiamat. Ya. Terus pas saat di padang mahsyar itu Nanti setelah kiamat muncul. muncul. Ya. Yang pertama yang muncul itu semuanya ditiadakan. Malaikat, jin semuanya mati. Mati semua. Termasuk iblis juga Ya, setan. semuanya makhluk hidup mati. Oleh ciptaan Allah Ya, semua maka mati. yang dibangkitkan yang pertama Jibril. Jibril Jibril disuruh cari Muhammad. suruh cari mau. Nah, maka Muhammad lebat. Manusia pertama yang bangkit adalah Nuh. Ya Allah, bagaimana saya mencari Nabi Muhammad? Ya Allah, seluas ini, nggak ada tanda-tandanya. Allah bilang, Jibril, cari aja yang bercahaya. No tuh, gitu kata Allah. Carilah, kelihatan aja yang bercahaya. Bercahaya tempat Nabi dikubur, sudah itu Muhammad. Angkat dia, hidupin lagi. Pas muncul Muhammad nanya, Oh, Pak. ya Allah, umatku Ya, ya. mana? Nah, itu yang ditanya Nabi. Umatku mana? Hmm. Bagaimana umatku, ya Allah, aku udah bangkit ini. Begitu sayangnya Rasulullah ke umat. Berarti kita suatu kebanggaan jadi umat Nabi Muhammad. Oh iyalah. Yang dicari itu umat Muhammad dulu Pak Haji. Ya. Bukan Nabi Adam, Bukan. bukan Nabi Nuh, bukan ini. Bukan. Yang Taurat, Bukan, nggak Zabur, ada itu Injil dulu. nggak ada. Ya. Kekasih Allah dulu yang dibangkitkan. Oh, ini kan. Habibullah. Setelah itu baru umat-umat Nabi Taurat, Zabur, Baru Injil. setelah Nabi Muhammad dibangkitkan, Nabi Muhammad bertanya tentang umatnya. Ya Allah, umatku mana? Ya Allah, dibangkitkanlah umatnya. Yang dikasih syafaat, yang memberi syafaat. Nah, setelah umat Nabi Muhammad semuanya bangkit, semuanya dihisab, baru ikutan nabi-nabi lain. Orang mencari perlindungan. Ada yang cari ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke Nabi Adam, cari nggak ada. Nggak ada yang bisa, nolong. bisa nolong. Cuma yang nolong Nabi Muhammad. Yang Tapi dikasih cuma umat Nabi Muhammad doang Pak Haji. ya, yang dapat keistimewaan untuk dapat syafaat dari Rasul. Wah, kalau keluar susah. Gini satu. Nah, Udah diketok-ketok kalau keluar. tuh. Susah udah ini aja, Pak. Udah diketok-ketok aja nggak keluar. Sampai gini. Kita bikin kan? Oh, udah. Gitu. Terus Kenyang banget gitu. Maka dibangkitlah orang-orang yang mengaku Nabi Muhammad dengan tanda-tandanya yang Yep. melekat pada dirinya. Kalau dia umat Nabi Muhammad, apa perintah Muhammad yang telah dikerjakannya, apa suruhan Muhammad yang telah dikerjakannya, bagaimana dia bisa
menjadi umat Nabi Muhammad itu ada tanda-tandanya. Tapi Jadi kan kalau umat aku- Nabi Muhammad walaupun dia Islam, tapi kan ini Pak Ji, apa namanya, nggak sholat gitu gimana Pak Ji? Hmm? Misalkan dia Islam, tapi nggak sholat gitu kan, umat Nabi Muhammad juga hitungannya. Yang nggak sholat itu bukan umat Nabi Muhammad. Bukan umatku gitu. Yang nggak sholat bukan umatku. Yang nggak mau nikah bukan umatku. Itu di dunia udah dibilang. Nggak bisa dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Nggak bisa ya. Nah, karena Nabi udah bilang dari awal. Perbedaan orang Islam dengan Muslim adalah sholat. Kunci amal ibadah itu untuk dihisab itu adalah sholat. Sholat itu yang ditinggalkan. Berarti dia bukan umat Nabi Muhammad. Dan amalnya nggak bisa dibuka. Bukan orang Muslim Pak Ji. Bukan orang Muslim berarti. Dan dia waktu dibangkitkan nggak ikut dengan umat Nabi Muhammad dia. Dia masih tetap terpendam. Nah itulah orang-orang yang mencari perlindungan nanti. Mau nyari perlindungan ke nabi-nabi yang Nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain menolak. menolak. Ya. Karena bukan umatnya dia ya Pak Ji. Oh, iya bukan umat dia ataupun umat dia, nabi-nabi lain nggak ada yang dapat bisa memberi syafaat. Tapi kalau umatnya misalkan Nabi apa namanya, yang Taurat, Zabur itu Injil, tapi tetap masuk surga tuh Pak Ji. Tetaplah, Tetap ya. tetaplah. Yang mengikuti Taurat, Injil, Zabur itu karena itu adalah agama Yang diperintahkan Allah ya. agama Allah. Agama Allah. Dan itu orang-orang yang taat pada agamanya ya dijamin masuk surga. Baru disempurnakan oleh Nabi Muhammad Pak Ji. Iya. Al-Quran itu ya. Iya. Walaupun dicuburin dulu sebentar ya Pak ya, dosanya dihapus dulu ya Pak. Siapa? Enggak, kalau Taurat mau nggak katanya Pak Ji. Ya Pak Ji. Kalau Kalau orang umat berdosa kan? enggak, kalau misalkan dulu. agamanya misalkan Taurat nih, Zabur, Injil. Enggak Itu dong. ikut umatnya dia ya, umat para nabinya. Kalau Nabi masing-masing. Daud ikut umat Nabi Daud. Iya, masing-masing kan. Nah. Jadi tetap surga ya Pak Ji. Iya. Karena itu kalau Nabi Musa ikut umat Nabi Tapi Musa. kan itu ini apa? Kesalahannya kan dikurung dulu Pak. Apa? Misalnya dia berdosa dulu di dunia. Di dunia. enggak, misalkan kan, Bersihin dulu. kan pertama itu kan Taurat ya Pak. Pak Ji. Pertama Taurat. Hisab. Jadi ikut Nabi siapa nih, Daud misalkan. Nah itu umatnya jadi ngikut surga kan, tetap surga. Karena kan itu udah perintah Allah ya Pak Ji ya. Taurat ya, Alkitab Iya. ya. Umat-umat Nabi yang taat kepada nabinya akan masuk surga. Yang nggak tahu. Umat-umat yang nggak taat kepada nabinya tetap masuk neraka. Walaupun beda apa namanya kitabnya gitu. Iya. Karena pada dasarnya kitabnya satu, semuanya ditempatkan di Lauh Mahfuz dan diturunkan menurut masa dan zamannya. Masalahnya mana? Zaman Nabi Daud turun namanya Taurat. Zabur. Zabur. Zaman Nabi Musa turun nama Taurat. Taurat. Zaman Nabi Isa turunlah Injil. Zaman Nabi Muhammad menyempurnakan tiga kitab yang sebelumnya turun Al-Quran. Dan semuanya umat-umat yang taat. Berarti kalau yang Injil misalkan sampai sekarang nih, Masih ada kalau yang sih kayak terdulu, Injil kalau yang kayak gitu. terdulu baru ya Pak Ji. Yang asli sebenarnya ada, cuma kan disembunyikan. Hmm. Tapi kalau masih ada umatnya tetap surga tuh Pak Ji. Umatnya yang ikut kepada Injil asli surga. Namanya ahli kitab. Ahli kitab. Injil palsu. Dan itu Rasul juga bilang ahli kitab itu masuk surga kalau yang betul-betul, bukan ahli kitab yang sudah dipalsukan. Berarti masing-masing Pak Ji. Ya, tapi umat yang paling dahulu dibangkitkan, yang paling dahulu dihisab, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga adalah umat Nabi Muhammad Terdahulu. Walaupun yang paling dahulu. agama paling terakhir ya. Ya, agama paling terakhir. Munculnya di dunia paling terakhir, hisabnya paling dahulu. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa memberi syafaat, diizinkan oleh Allah. Maka di surga pun sebelum meninggal, surga sudah ada namanya, telaga Nabi Muhammad, namanya Al-Kautsar. Siapa yang diperbolehkan oleh Rasul untuk minum Al-Kautsar dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. Nah, di hari penghisapan. Karena matahari sejengkal, tak ada yang bisa menaungi kecuali naungan dengan payungnya amal-amal masing-masing. Kalau punya anak penghafal Al-Quran bisa
dikasih syafaat. Kalau dekat dia kepada Rasul, ya dikasih syafaat oleh Rasul. Kata Pak Haji itu Kang, jadi kalau misalnya nanti hari kiamat tuh Al-Quran udah nggak ada. Ya Pak Haji ya? Sebelum hari kiamat Al-Quran ditarik. Ditarik itu, jadi kita punya Al-Quran banyak, tetap nggak ada tulisannya Pak Haji. Nggak ada, Tuh. tulisannya nggak ada, yang hafal pun nggak ada. Yang hafal pun nggak ada. Nggak ada. Ditarik dari ingatan, ditarik dari tulisan, ditarik dari kegiatan. Buat bersaksi kan di sana kan nanti kan. Dia dikumpulkan lagi di Lauhul Mahfuz. Bersaksi. Maka Al-Quran itu menjadi syafaat juga dan menjadi saksi juga. Makanya jangan ditaruh aja ya Pak Haji ya, Al-Quran di rumah ya. Iyalah baca. Iqra. Iqra. Ikra itu tentang hari kiamat Pak Haji. Bukan. Apa Pak Haji? Baca. Perintah untuk membaca Quran dengan nama Allah. Iqra bismi rabbika. Baca Al-Quran itu dengan menyebut nama Allah. Ada orang membaca Quran nggak menyebut nama Allah. Yang disebutnya nama pacarnya. Gelebak-gelebok baca Al-Quran. Nah, ini ayat pengasihan. Jampe-jampe. Nah, jampe-jampe Al-Quran ada kan? Ada. Oh, sudah salah. Kan udah dibilang kemarin tuh. Ina atau enak ya Pak Haji. Paling pakai install, aduh ya. Sama aku pakai install. Nggak yakin saya. Hah? Nggak yakin saya. Jadi nggak yakin nggak? Mau. Install yang itu ya.